Selamat datang di Ruang Regulasi, tempat santai untuk memahami berbagai aturan ASN dan regulasi instansi pemerintahan dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas satu isu yang jujur aja krusial banget, nasib guru madrasah swasta. Tujuan kami tetap sama, bikin belajar regulasi jadi asik, bukan bikin pusing. Pertanyaan ini benar-benar nusuk ya, kan? Ini tuh bukan sekedar keluhan biasa, tapi inilah potret pahit yang dialami ratusan ribu guru di seluruh penjuru negeri. Sebuah ironi yang terjadi di tengah semangat kita membangun pendidikan nasional. Oke, kita mulai dari bagian pertama, pengabdian yang terdiam. Ini nih kisah tentang mereka yang seolah-olah nggak kelihatan. Mereka ada, mereka bekerja tanpa lelah, tapi seringkali ya gitu, berada di pinggir jalan kebijakan negara. Dengarin deh kutipan ini. Ini dia kan, inti masalahnya. Tanggung jawabnya sama persis, mendidik anak-anak kita semua, tapi perlakuannya, wah, beda banget. Ini sebuah ketidakadilan yang kelihatan jelas di depan mata kita. Dan kita nggak lagi ngomongin orang yang baru kerja setahun 2 tahun loh. Coba bayangin, banyak dari mereka itu sudah mengabdi belasan, bahkan puluhan tahun. Lebih dari 20 tahun. Dedikasi macam apa coba itu? Di ruang-ruang kelas yang mungkin sangat sederhana, mendidik anak-anak dari keluarga yang paling butuh perhatian. Sudah mengabdi puluhan tahun, tapi statusnya apa? Masih honorer murni. Gajinya? Aduh, seringkali cuma ratusan ribu rupiah per bulan. Jauh banget dari kata layak. Nama mereka tuh kayak selalu aja kelewat gitu dari daftar prioritas negara. Oke, sekarang kita pindah ke bagian kedua. Jalan terjal menuju kesejahteraan. Katanya sih ada jalan menuju sejahtera yang dijanjikan, tapi buat mereka, jalannya tuh terjal banget, penuh rintangan yang seolah nggak ada ujungnya. Nah, pemerintah kan nawarin harapan nih lewat skema PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Tujuannya bagus banget, buat ngangkat status dan kesejahteraan. Tapi, ya itu, buat guru madrasah swasta, harapan itu seringnya cuma jadi harapan. Kenapa? Karena realitanya beda. Salah satu biang keroknya ya karena perbedaan payung hukum, yang bikin akses mereka jadi lebih terbatas dan sulit. Jadi poinnya tuh jelas banget ya, mereka ini nggak minta diistimewakan loh, sama sekali nggak. Mereka cuma minta satu hal, perlakuan yang adil, hak afirmasi yang sama seperti teman-teman mereka di sekolah negeri. Ini murni soal kesetaraan, titik. Masalahnya ternyata lebih dalam dari sekedar satu kebijakan aja. Ini tuh kayak lingkaran setan, sebuah problem sistemik yang ngejebak para guru ini dalam situasi yang susah banget buat diubah sendirian. Jadi gini nih cara kerja lingkarannya. Pertama, gajinya rendah. Karena gaji rendah, jadi susah kan buat ikut pelatihan atau pengembangan diri. Terus karena jarang ikut pelatihan, ya kompetensinya jadi susah naik. Nah, ini nyambung ke yang ketiga, sertifikasi jadi terhambat. Padahal sertifikasi itu kunci buat dapat tunjangan. Akhirnya, ya akses ke kesejahteraan jadi ketutup rapat. Muter aja terus di situ. Lingkaran ini nggak bakal putus kalau nggak ada intervensi serius dari pemerintah. Oke, angka, regulasi, itu satu hal. Tapi di balik itu semua, ada sisi manusianya. Ada nurani para pendidik yang mungkin terluka. Kita lihat yuk dampak psikologis dari semua ini. Coba deh bayangin, gimana rasanya hidup dalam ketidakpastian terus-menerus. Gak jelas statusnya, gak jelas kesejahteraannya. Ini kan bikin stres, bikin cemas. Pertanyaannya, gimana bisa fokus 100% buat ngajar kalau masa depan sendiri aja nggak pasti? Dan seringkali kita dengar, mereka kan idealis. Tapi dengerin deh kutipan ini. Idealisme itu nggak bisa terus-terusan dijadiin alasan buat membenarkan ketimpangan. Panggilan hati mereka itu mulia, tapi bukan berarti hak-hak mereka sebagai pendidik boleh diabaikan kan? Terus gimana dong solusinya? Jelas ya, ini saatnya negara harus hadir. Harus ambil tindakan tegas buat memutus rantai ketidakadilan ini. Nah, ini dia beberapa prioritas kuncinya. Pertama, kebijakan afirmasi PPPK harus dibikin lebih inklusif, jangan eksklusif. Kedua, proses sertifikasi guru dipercepat, jangan dipersulit. Ketiga, bikin skema kesejahteraan yang setara buat semua pendidik. Dan yang paling penting, akui kalau guru madrasah itu bagian utuh dari fondasi bangsa. Ini bukan cuma soal moral loh, tapi investasi strategis buat masa depan kita semua. Dan pada akhirnya, ini yang perlu kita ingat sama-sama. Bangsa yang besar itu bukan cuma yang jago bangun gedung sekolah yang megah, tapi bangsa yang besar adalah yang bisa memastikan setiap gurunya merasa diakui, dihargai, dan dimuliakan. Reformasi pendidikan yang sesungguhnya itu ya dimulai dari sini, dari keadilan untuk semua pendidik. Nah, sekarang giliran Anda. Kami pengen banget dengar langsung dari rekan-rekan guru madrasah swasta yang mungkin lagi nonton. Coba deh, tulis di kolom komentar, sudah berapa tahun Anda mengabdi?
Dan apa sih harapan terbesar Anda buat pemerintah di tahun 2026 nanti? Suara Anda semua itu penting banget dalam percakapan ini. Oke, terima kasih banyak ya sudah nonton sampai akhir. Partisipasi Anda sangat membantu mengangkat isu-isu penting kayak gini ke permukaan. Jangan lupa subscribe ke channel Ruang Regulasi, biar nggak ketinggalan ulasan regulasi lainnya yang kita sajikan dengan santai dan gampang dimengerti. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.